bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, selanjutnya Ibu absen. Mulai dari Abdul Rizky, Irfan, Carmila, Hadir Bu. Isra, Hadir Bu. Iin Amriani, Hadir Bu. Serini, Hadir Bu. Baik, alhamdulillah hadir semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan tes dulu materi sebelumnya. Ada yang tahu judul materi kita pada pekan kemarin? Saya Bu. Ya, apa itu? Iman kepada malaikat. Ya, betul. Kemudian berapa malaikat yang kita ketahui yang dipelajari kemarin? 10 Bu. Coba sebutkan 3 saja. Apa itu malaikat, siapa saja? Jibril. Ya, apa tugasnya? Malaikat wahyu. Ya, kemudian Israil. tugasnya itu apa? Yang penyawa. Ridwan. Kemudian apa lagi? Ridwan. Menjaga pintu surga. Betul. Ya, Bu. Baik, karena semuanya sudah mengerti yang kemarin, kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah perbedaan antara konten ghibah dengan kritik dan review produk di media sosial dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyusun review konten di media sosial yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain, kertas plano atau media lain dengan benar. Jadi sebelum memasuki materi soal itu, Ibu akan membagikan kelompok menjadi 3, yaitu ada Serini dan Iin Noviani kelompok pertama, kemudian Abdul Rizky dan Irfan kelompok 2, dan Carmila dan Isra kelompok 3. Tugasnya itu yang terdamping pada akhir pembelajaran itu buat quotes menarik tentang materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah, materi yang pertama itu menghindari ghibah. Apa itu ghibah? Siapa yang tahu? Gosip. Nah, ghibah itu ialah menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain ketika dia tahu dan tidak menyukainya. Nah, Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Siapa yang mau bacakan ini? Artinya? Saya Bu. Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang membenci sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, dari ayat tadi itu maksudnya adalah orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk, apalagi tidak disertai bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai bukti adalah perbuatan dosa. Umat Islam jangan pula mencari-cari kesalahan untuk mencemoohnya. Kemudian penyebab ghibah. Yang
pertama itu membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Kemudian sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Kemudian sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Kemudian yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilakunya terhadap dirinya. Kemudian amarah yang tidak terkendali, bercanda tanpa sadari dengan merendahkan orang lain. Dari materi tersebut, Bapak sudah mengerti semua atau ada yang bertanya? Ya, Ibu sudah mengerti semua. Baik, sebelum memasuki materi pelaksanaan tabayun, baiknya kita sedikit dulu supaya tidak mengantuk belajar. Ya, mari kita nyanyi, yaitu dengan judul Jangan Bergibah dengan keilmuan itu naik beca. Kalau semua itu nadanya tahu Bu, ya. Oke, mulai. Bentar. 1, 2, 3. Jangan suka bergibah, dosamu kan bertambah, amalmu akan musnah ila yaumil qiyamah. Ibarat makan bangkai saudaramu sendiri, gibah, gibah, akhlak mazmumah. Dosamu kan bertambah, amalmu akan musnah ila yaumil qiyamah. Ibarat makan bangkai saudaramu sendiri, gibah, gibah, akhlak mazmumah. Gibah, jangan bergibah. Oke, tekan semua. Nah, selanjutnya yaitu melaksanakan tabayun. Nah, tabayun itu secara bahasa ialah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar sesuai keadaan. Secara istilah itu proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Itu kalau dapat di berita cari informasi yang benar. Jangan langsung gosip kemana-mana. Iya Bu. Kemudian ada ayat tabayun pada Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu dan membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, adapun manfaat dari sikap tabayun itu, yang pertama berhati-hati dalam menerima berita, kemudian berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian, kemudian yang ketiga menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, kemudian yang keempat menjaga kesatuan dan persatuan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Kemudian yang terakhir menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Nah, itulah tadi materi tentang tabayun. Apakah dari dua materi tadi ada yang belum dimengerti atau ada yang bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. bagaimana itu Bu kalau sesuai dengan kelakuannya, umpama ada yang dilihat sesuai dengan kelakuannya jelek, pasti sampaikan ke teman dan itu orang begini punya bla bisa ditunjukkan kalau menggunjing itu kan menceritakan kebutuhan orang. Kalau memang sesuai dengan fakta, Tetap namanya bergibah karena kan pasti orang yang digosip itu tidak suka. Sementara pengertiannya tadi gibah itu, nah bisa dilihat di sini, yaitu ketika dia tahu dia tidak menyukainya. Jadi kalau ada orang digosip tentang hal jeleknya, maka termasuk juga dalam gibah. Apakah ada pertanyaan lain? Ada Ibu. Ya, alhamdulillah. Baik, kan tadi sudah dibagi kelompoknya. Ini ada evaluasi. Nanti itu ada 5 pertanyaan, nilainya itu berebut-berebutan menjawabnya per kelompok. Jadi angkat tangan per kelompok itu yang jawab. Nanti kalau misalnya nanti kalau 2 kelompok ini disuruh menjawab supaya semua itu ada salah jawabannya bisa dilihat ke mana-mana. Ibu.
menyatakan aib yang ada pada diri seseorang yang maksud untuk merendahkan harga dirinya ditamakan. Katakan itu Bu, saya Bu ya. Kelompok 1 dulu apa dulunya? Gibah Bu. B. Kelompok 2 apa tadi? Mungkin. Karena ada kan baik itu jadi ini. Oke, kita periksa apakah Gibah jawabannya? Ya, benar. Maka nilai pertama itu masuk ke kelompok pertama. Oke, selanjutnya. Fransi dan Aksa adalah dua orang yang bersahabat sejak kecil. Suatu ketika, Fransi menghadap guru BP untuk konsultasi masalah pelajaran. Pada waktu yang bersamaan, Aksa melihatnya. Dia merasa bahwa sahabatnya melaporkan keburukan sikapnya kepada guru BP. Dalam hal demikian, Aksa terkena sikap. Ya, saya mulai Sangka. kita A juga Bu, turut sangka. ya. Jawaban dari Karmila dulu. Ada jawabannya? Betul. Oke, masuk nilainya di kelompok 3. Selanjutnya, nah korban perilaku gibah seperti memakan daging saudara sendiri itu di Quran surah Al-Hijr ayat berapa? Ada yang ingat tadi materinya? Ayo loh. Angkat tangan siapa? Ya, apa jawabannya? Yang lain dalam mengucap yang lain? Oke, baik. Kita lihat jawabannya. Ya, benar. Maka nilai kelompoknya masuk di kelompok 2. Kemudian pertanyaan keempat yaitu meneliti dan menyeleksi berita serta tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu dinamakan ya, Kamila. Apa tadi? Tabayun. Ya. Langsung tadi. Oke, kita periksa. Nah, ini soal yang terakhir yaitu agama memerintahkan untuk melakukan tabayun. Tabayun berkaitan dengan pembawa berita dan isi berita. Nah, hal ini dilakukan agar tidak terjadi apa ya Bu? Oke, karena duluan. Kebohongan berita yang terima dan sebar. Ada jawaban lain? Sama Bu. Oke, kita lihat jawabannya. Ya. Yeay. Nah, dari 5 soal tersebut kelompok 2 Karmila, kelompok Karmila itu mendapatkan nilai tertinggi. Yeay. Oke, baik, tadi ada teman tadi disuruh membuat quotes yang menarik. Ya Bu, perwakilan kelompok berdiri saja tempatnya untuk membacakan quotes yang sudah dibuat. Siapa mau duluan? Saya Bu. Ya, kelompok 1, silakan. Baik. Ini memilih diam saat mendengar gibah jauh lebih mulia daripada ikut membicarakannya. Juga persaudaraan, hindari perpecahan. Ya, baik, tahan semua. Oke, siapa lagi kelompoknya? Ya, kelompok 3 silakan. Hati-hati dengan lisanmu, kata-kata di beban pedang yang melukai hati dan merusak persaudaraan. Oke, saya yang betul. Selanjutnya kelompok 2. Ya Bu. Orang yang bijaksana selalu mencari klarifikasi sebelum menghakimi. Tabayun adalah tanda kedewasaan dan rasa hormat terhadap sesama. Ya, oke, tepuk tangan temannya. Baik, karena semua kelompok sudah membuat quotesnya, maka begitulah pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum menutupnya, Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa dalam ghibah itu termasuk akhlak yang apa? Tercela atau terbaik? Tercela. Kalau tabayun tadi akhlak baik atau akhlak buruk? Akhlak baik. Betul. Kemudian pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang rusyah. Sebelum menutup, marilah kita bersama-sama yang membaca surah Kafaratul Majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu
wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.